Shalom, selamat siang, selamat menikmati lunchnya, makan siangnya, selamat break. Kalau mungkin lagi kerja, lagi istirahat, atau yang di rumah, semua kita pastinya ada dalam sukacita damai sejahtera yang melampaui akal budi kita, karena setiap kita adalah anak-anak Allah yang sangat dikasihi. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 yang kita sudah renungkan sebelumnya, bagaimana Rasul Yohanes menulis kepada jemaat yang ada pada waktu itu, bahwa waktu kita percaya Yesus, kita ada dalam sebuah persekutuan. Katakan persekutuan dengan kami juga. Berarti kita kualitas persekutuan rasul-rasul dengan Tuhan sama dengan kualitas persekutuan kita dengan Tuhan. Artinya hubungan rasul-rasul dengan Tuhan, persekutuan itu sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi rasul-rasul bukan lebih spesial hubungannya, karena persekutuan itu cuma satu, persekutuan dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat yang ketiga, persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Jadi kualitas hubungan kita, Bapak Ibu Saudara, satu dengan yang lain dengan Tuhan itu sama persis. Jadi karena dia pendeta, gembala sidang, atau pengkhotbah, bukan berarti hubungannya dengan Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih spesial daripada jemaat biasa mungkin. Enggak, saudara. Jelas sekali bahwa persekutuan rasul-rasul dengan Tuhan, persekutuan kita juga dengan Tuhan itu sama, karena kita juga masuk di dalam itu. Dan kemudian persekutuan ini, saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu bukan kayak persekutuan mingguan yang nanti akhir ibadah bubar, masing-masing kembali ke tempatnya. Persekutuan ini bukan seperti event, saudara. Persekutuan kita dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan itu kekal selama-lamanya. Jadi persekutuan ini tak terpisahkan. Yesus bilang, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku, dan dia akan hidup oleh aku. Jadi kita bersatu dengan Tuhan selama-lamanya. Itu sebabnya di ayat 4 dibilang, ini ditulis supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi persekutuan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu penuh sukacita karena sempurna. Jadi bukan penuh dengan intimidasi, was-was, kita ketakutan keselamatan bisa hilang, status anak bisa dicabut, kita bisa jadi orang gelap lagi, kita keluar dari persekutuan. Enggak begitu, saudara. Persekutuan kita dengan Tuhan itu penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Kalaupun kita masih bisa gagal, sehari-hari kita kadang gagal, berespon salah, itu hanya untuk belajar, itu hanya untuk kita mengubah kepercayaan kita, karena biasa itu pastinya diakibatkan dari kepercayaan yang salah, pola pikir yang lama yang belum kita perbarui. Nah, semakin kita mengalami pertobatan atau metanoia setiap hari, maka pastinya kita mulai enjoy, mulai menikmati namanya hidup di dalam Kristus, mulai menikmati artinya menjadi orang-orang
pria tapi seolah-olah wanita. Karena apa? Masih pakai rok, masih pakai bendo, masih pakai hal-hal yang sifatnya itu wanita. Nah kayak gitu kan berarti menipu diri sendiri, mendustai diri sendiri. Jadi harusnya apa? Yuk hiduplah sebagai orang terang, anak terang. Gak mungkin kamu melakukan kegelapan. Kalaupun melakukan itu bodoh. Itu maksudnya saudara. Lalu kemudian ayat 7, tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus. Apa yang terjadi kalau kita ada dalam persekutuan itu? Anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi kalau kita ada dalam persekutuan itu, kita nggak punya dosa lagi. Kita sudah disebut terang, anak terang, sama seperti dia adalah terang. Jadi ini mesti kuat saudara, identitas kita jelas, kita anak terang. Walaupun anak terang kadang-kadang masih bisa melakukan kegelapan, perbuatannya yang melakukan kegelapan, tapi orangnya, pribadinya kan bukan perbuatannya. Perbuatan kita bisa baik, bisa benar, bisa jahat, kadang bisa salah, tapi itu perbuatan kita. Akibat apa ya? Pasti ada kepercayaannya. Kita ini, pribadi kita langsung diubah menjadi terang, langsung diubah jadi orang kudus, karena dikatakan kita sudah disucikan dari segala dosa kita. Kata segala dosa itu, dosa dulu, sekarang, mungkin yang akan datang yang masih bisa terjadi, sudah disucikan. Nah, pribadi kita sudah disucikan, tapi pikiran, perbuatan kita, perasaan kita masih perlu dicocokkan, disinkronkan, disamakan dengan identitas kita, pribadi kita yang sebenarnya, yaitu anak-anak terang. Haleluya. Karena itu saudara, siang hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita sudah dalam persekutuan kekal itu bersama dengan Tuhan. Kita sudah diubah menjadi terang, kita sudah disucikan dari segala dosa kita. Semakin saudara berpikir saudara suci, saudara benar, saudara anak Allah, maka saudara akan mudah untuk menang atas dosa, mudah untuk mengekspresikan kepenuhan Kristus, hidup Kristus yang sudah ada dalam diri saudara, kekudusan, kesucian, kebenaran yang sudah ada dalam diri saudara. Tipuan iblis selalu berkata, enggak, belum cukup, kamu masih berdosa, kamu masih kurang, kamu masih belum suci. Itu yang membuat kita memang akhirnya memaklumi bahwa kalau kita gagal, ya namanya juga masih orang berdosa. Tapi enggak saudara, kalau kita gagal, kita bilang enggak, itu bukan saya orang benar, saya pasti bisa hidup benar. Nah, jadi beda kalau kita kuat identitas kita, sadar betul posisi kita, bahwa kita sudah suci, sudah ada dalam terang, sudah dalam persekutuan Allah. Itu akan membuat kita mengalami kemenangan setiap hari. Haleluya. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.